Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat, para pendengar channel Ki Anom Abdullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan berbagi ilmu kembali dengan sahabat semua. Semoga bermanfaat. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang khususiat dan manfaat daripada surat Al-Ikhlas ketika diamalkan setiap hari, setiap ba'da sholat. Itu akan memberikan manfaat dan khususiat yang luar biasa, dan itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin pada orang yang membacakan surat Al-Ikhlas ini dengan pahala yang luar biasa besarnya. Di antara hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang khususiat dan keutamaan surat Al-Ikhlas, berkata seorang kepada Rasulullah SAW atau bertanya, kata seorang laki itu, "Ya Rasulullah, ini kasirud dzunub fadallani ala ma ataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku banyak dosa, tunjukkan aku, beri aku petunjuk atas suatu perbuatan yang aku dengan perbuatan itu, amalan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasrati qiraati qul huwallahu ahad fa innaha taqarrabuka minallahi ta'ala." Kepadamu aku pesankan untuk memperbanyak, yaitu membaca surat qul huwallahu ahad, karena sungguhnya surat tersebut akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ini adalah dalil bolehnya menurut petunjuk Rasulullah SAW kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memperbanyak membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan di dalam hadis yang lain terdapat yaitu keutamaan tentang surat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi awahidatun minhuna falyatazawwaj minal huril 'aini haitsu syaa." 3 orang, salah satu atau ketiganya dari orang tersebut yang akan dinikahkan nanti dalam surga itu dengan bidadari, disandingkan dengan bidadari sesuai itu kemauan dia, bidadari yang mana yang dia mau. Pertama adalah seorang yang ketika diberikan amanah lalu dia memenuhi amanah itu sesuai yang diamanahkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rajulun ihtamana ala amanatin fa'adaha ala makhafatullah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, rajulun khali'an qatilihi. Kedua adalah orang yang menyembunyikan dirinya dari orang yang hendak membunuhnya. Kemudian yang ketiga, warajulun qara'a fi duburi kulli sholatin qul huwallahu ahad asyra marrat, yaitu para pembaca surat qul huwallahu ahad setiap ba'da sholatnya sebanyak 10 kali. Ada yang mengatakan sebanyak 11 kali. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qara'a qul huwallahu ahad 20 marrah, Allahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa
yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad sebanyak 20 kali, Allah akan membangun untuknya kelak itu di dalam surganya suatu bangunan perolehan daripada bacaan Qul Huwallahu Ahad sebanyak 50 kali. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam hadis Imam At-Tabarani dari Jabir dan Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad, man qara'a Qul Huwallahu Ahad kullu yaumin 50 marrah, setiap harinya sebanyak 50 kali, di yaumil kiamat, maka akan dipanggil kelak di hari kiamat, di kubrihi, dibangunkan dari kuburnya, kum ya madihullah, bangunlah engkau wahai yang senantiasa memuji Allah, fadkhulul jannah, maka masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Adi dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Qul Huwallahu Ahad, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad mi'ata marrah sebanyak 100 kali, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni kepadanya khati'atan, segala kesalahan, 50 aman, sebanyak kesalahan yang dilakukan selama 50 tahun. Bahkan di dalam hadis yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan Imam Ad-Dailami dari Nabi SAW, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacakan Qul Huwallahu Ahad mi'ata marrah sebanyak 100 kali di dalam salat, au fi ghairiha, ataupun selain daripada salat ataupun di luar salat, kataballahu lahu baru'atun minan nar, Allah mencatatkan untuknya sebagai orang yang terbebas dari siksa api neraka. Demikian itu adalah khususiat-khususiat yang terkandung daripada surat Al-Ikhlas. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 11 atau 10, kemudian yang 21, kemudian yang 50 kali, kemudian yang 100, itu sangat banyak manfaatnya dari bilangan-bilangan aurat atau zikir, menzikirkan, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad. Bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa memperbanyak sebanyak 1000 kali karena berharap wajah Allah, karena berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, dan itu adalah jaminannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebahagian ulama ada yang menemukan karomah daripada bacaan surat Qul Huwallah. Di antara mereka ada yang mustajab doanya, di antara mereka ada yang dipenuhi dan dicukupi segala kebutuhannya selama di dunia hingga akhir wafat. Ada di antara mereka yang lebih menakjubkan adalah ketika wafat sudah puluhan tahun, ketika digali kuburnya, jasad si mayat orang soleh tersebut masih dalam keadaan utuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.